Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Syukur dengan NIM 2405 kelas TI 2024C. Nah, selamat datang di video ini. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia teknologi, yaitu model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah fondasi utama dari teknologi informasi modern. Tanpa jaringan, kita tidak bisa mengakses internet, tidak bisa mengirim email, bahkan aplikasi sehari-hari seperti WhatsApp dan YouTube pun tidak akan bisa berjalan. Nah, di presentasi ini kita akan melihat lebih detail bagaimana jaringan komputer terbentuk, bagaimana model infrastruktur, jenis-jenisnya, serta topologi atau bentuk jaringan yang umum digunakan. Harapannya, setelah menonton video ini, teman-teman akan memahami dasar-dasar jaringan sehingga bisa lebih mengerti bagaimana internet yang kita pakai sehari-hari itu bekerja. Oke, langsung saja pendahuluan. Nah, internet yang kita gunakan sehari-hari pada dasarnya adalah gabungan dari jutaan bahkan miliaran jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap jaringan memiliki model infrastruktur yang berbeda-beda, mulai dari skala kecil seperti di rumah atau kantor hingga skala global. Kenapa kita memahami infrastruktur jaringan? Karena kualitas komunikasi data sangat ditentukan oleh bagaimana jaringan dibangun. Jaringan yang salah desain bisa membuat akses lambat, sering error, atau tidak aman. Jadi tujuan kita adalah mengenal jenis-jenis jaringan, bagaimana cara membangunnya, serta model topologi yang digunakan agar kita bisa lebih bijak dalam merancang maupun menggunakan jaringan komputer. Nah, apa sih jaringan komputer itu? Nah, jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga bisa saling bertukar informasi dan berbagai sumber daya. Misalnya nih, dalam sebuah kantor beberapa komputer bisa terhubung ke satu printer yang sama secara bersamaan, atau di rumah, laptop dan ponsel kita bisa berbagi koneksi internet lewat WiFi. Selain berbagi perangkat keras, jaringan komputer juga memungkinkan kita berbagi aplikasi. Contohnya adalah layanan Google Docs, di mana banyak orang bisa mengedit dokumen yang sama secara bersamaan. Jadi jaringan tidak hanya mempermudah komunikasi, tapi juga meningkatkan produktivitas kita. Nah, sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi, beberapa komputer bekerja sama seolah-olah menjadi satu sistem. Perbedaan utama dengan jaringan biasa adalah pada perangkat lunaknya. Contoh sistem terdistribusi di sini adalah layanan cloud computing seperti Google Drive atau Dropbox. Meskipun data kita tersimpan di banyak server, kita hanya melihat sebagai satu layanan yang utuh. Keuntungan sistem ini adalah skalabilitas dan kehandalan. Jika satu server bermasalah, server lain bisa mengambil alih sehingga pengguna tidak merasakan gangguan. Jadi sistem terdistribusi adalah salah satu bentuk pemanfaatan jaringan komputer yang paling canggih. Nah, selain ada jaringan terdistribusi, di sini juga ada jaringan terpusat. Jaringan terpusat versus terdistribusi apa sih? Nah, jaringan terpusat adalah semua komunikasi dan kontrol ada pada satu komputer utama, biasanya disebut server. Contohnya adalah warnet zaman dulu, di mana satu komputer server menganut billing dan akses internet untuk semua komputer klien. Sedangkan jaringan terdistribusi lebih modern. Di sini tidak ada satu pusat tunggal. Misalnya pada jaringan peer-to-peer seperti torrent. Setiap komputer bisa bertindak sebagai klien maupun server. Model ini lebih tangguh karena jika satu komputer mati, jaringan tetap berjalan. Nah, di sini ada cakupan, di mana nanti cakupan ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Kita mulai dulu dari PAN. PAN atau yang sering disebut Personal Area Network adalah jaringan yang paling kecil, biasanya hanya mencakup beberapa meter saja. Contohnya adalah koneksi Bluetooth antara ponsel dengan headset atau tethering WiFi dari HP ke laptop. Jaringan ini sederhana tapi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada LAN, Local Area Network. LAN di sini mencakup area terbatas, biasanya dalam satu gedung atau ruangan. Contoh yang sering kita jumpai adalah LAN di laboratorium komputer sekolah atau di kantor. Karena kita sebagai mahasiswa biasanya ditemukannya itu di sebagai mahasiswa informatika ya. Nah, ketemunya itu di lab. Kemarin saya juga melihatnya di lab RPL. Nah, LAN ini memungkinkan banyak komputer saling berbagi file, printer, dan tentu saja akses internet.
Karena cakupannya kecil, LAN biasanya memiliki kecepatan tinggi dan lebih stabil. Nah, selanjutnya ada lagi Metropolitan Area Network atau disingkat MAN. MAN di sini dia lebih luas daripada LAN. Sesuai namanya, jaringan ini mencakup area perkotaan. Contohnya adalah jaringan antar kampus di satu kota atau jaringan milik pemerintah kota untuk menghubungkan kantor-kantor dinas. MAN seringkali menggunakan teknologi fiber optik agar mampu menjangkau jarak jauh dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network yang mencakup area sangat luas, bisa antar negara bahkan antar benua. Contoh WAN tersebar adalah internet yang kita gunakan sekarang. WAN biasanya dibangun dengan kombinasi berbagai teknologi mulai dari satelit, kabel bawah laut hingga jaringan seluler. Karena luas, WAN juga lebih kompleks dalam hal manajemen dan keamanan. Nah, sekarang ada jaringan berdasarkan akses apa aja. Di sini ada intranet dan internet. Jika dilihat dari aksesnya ada dua model utama, yakni intranet dan internet. Nah, intranet ini adalah jaringan internal yang hanya bisa diakses oleh pihak tertentu. Misalnya jaringan komputer di sebuah perusahaan atau universitas, sedangkan internet adalah jaringan publik yang terbuka untuk semua orang. Bedanya intranet lebih aman karena terbatas, sementara internet lebih luas, tapi beresiko lebih tinggi. Nah, cara membangun jaringan. Gimana sih caranya membangun jaringan? Jaringan ad hoc adalah jaringan sementara yang biasanya hanya menghubungkan dua atau beberapa perangkat secara langsung tanpa perangkat tambahan. Contohnya adalah hotspot WiFi dari HP. Sedangkan jaringan infrastruktur lebih permanen. Ini menggunakan perangkat seperti router, switch, dan access point agar lebih stabil dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Jaringan kantor dan rumah biasanya menggunakan model infrastruktur. Selanjutnya, topologi bus. Topologi bus adalah salah satu model jaringan paling sederhana. Semua komputer terhubung pada satu jalur kabel utama. Kelebihannya adalah biaya murah dan instalasi mudah. Namun kelemahannya besar. Jika kabel utama putus, semua komputer akan terganggu. Selain itu sering terjadi tabrakan data sehingga topologi ini jarang digunakan lagi di era modern. Nah, selanjutnya ada topologi star. Topologi star sangat populer dan banyak digunakan sampai sekarang. Semua komputer terhubung ke satu perangkat terpusat, biasanya hub atau switch. Jika ada satu komputer rusak, komputer lain tetap bisa berjalan. Kelebihannya adalah mudah dikelola dan aman. Kekurangannya, jika perangkat pusat rusak, seluruh jaringan ikut lumpuh. Contoh penggunaannya ada di kantor-kantor dan sekolah. Selanjutnya, topologi ring dan mesh. Topologi ring menyusun komputer dalam bentuk lingkaran. Data berjalan satu arah dari satu komputer ke komputer lain. Performa cukup baik, tapi jika satu sambungan putus, jaringan bisa gagal. Sedangkan topologi mesh adalah yang paling kuat. Di sini setiap komputer bisa terhubung langsung ke komputer lainnya. Hasilnya sangat aman dan tidak ada bottleneck. Namun biayanya mahal dan rumit dipasang, sehingga biasanya hanya digunakan pada jaringan militer atau infrastruktur penting. Kesimpulannya, model infrastruktur jaringan adalah fondasi utama dalam komunikasi modern. Ada berbagai cara membedakan jaringan, mulai dari cakupan geografis seperti PAN, LAN, MAN, dan WAN, aksesnya apakah internet atau intranet, hingga cara membangunnya adalah ad hoc atau infrastruktur permanen. Selain itu, topologi jaringan juga memegang peran penting, apakah menggunakan bus, star, ring, atau mesh. Semua pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi perancangan jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan memahami model infrastruktur jaringan, kita bisa lebih siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Mungkin cukup itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.